Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah tiba di penghujung tahun 2025. Telah banyak hal-hal yang terjadi pada tahun ini, hingga bertepatan pada akhir November, suatu hal yang sangat menyedihkan, suatu hal yang sangat-sangat di luar dugaan kita yang ada di Sumatera turut berduka cita. Karena bertepatan di akhir November, banyak kejadian-kejadian alam yang menerpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, terkhusus di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Banjir bandang yang sangat besar menerpa masyarakat, dan bahkan curah hujan yang tak kunjung-kunjung juga reda. Dan juga ini semua terjadi bukan tanpa alasan. Semua ini terjadi karena dampak dari kemarauan. Ini bukan hanya sekedar bencana, tapi ini suatu hal pengingat atau petunjuk dari Tuhan kepada kita atas keserakahan kita. Atas dasar itu, kami konsolidasi mahasiswa pemuda Provinsi Riau ataupun Yayasan Kompor Foundation melakukan aksi galang dana dengan beberapa collaboration seperti Barak RKT dan juga Non Konveksi atas dasar kemanusiaan melakukan penggalangan dana atas saudara-saudara kita yang terkena bencana. Penggalangan dana ini kami mulai pada tanggal 3 Desember, di mana kawan-kawan melakukan pergerakan atas dasar kemanusiaan dengan upaya untuk mengembalikan senyuman masyarakat atau saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan alhamdulillah, akibat langkah kolektif ini, banyak instansi atau organisasi yang ikut bekerjasama dalam pergerakan yang kami lakukan ini. Dan akhirnya pada tanggal 12 Desember, donasi yang kita kumpulkan mencapai angka Rp30.731.001. Dan inilah langkah awal pergerakan yang kami lakukan, yang kami sebut dengan aksi kemanusiaan. Bertepatan pada tanggal tersebut, kami mengutus beberapa tim relawan untuk menyalurkan bantuan ataupun donasi yang telah kita kumpulkan kepada saudara-saudara kita terkena bencana. Di mana tim relawan bergerak kurang lebih 5 orang yang diutus, membawa kurang lebih 1 ton beras dan juga 2 ton air mineral bersih, serta beberapa paket sembako dan juga beberapa pakaian yang layak pakai yang akan kita salurkan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang. Disinilah langkah mula perjalanan. Beberapa kendala yang kami alami di perjalanan, seperti kerusakan kendaraan dan bahkan perpindahan donasi atau perpindahan sembako yang kita bawa dari truk Pekanbaru Medan ke truk Medan Aceh, dikarenakan ada beberapa problem yang kita alami di sana. Akhirnya perjalanan yang kami tempuh selama beberapa hari, kurang lebih 2 hari, membuahkan hasil. Tepat pada hari Minggu, kami tiba di perbatasan Aceh Tamiang. Dan disitulah awal mula sebuah titik balik yang diberikan kepada kita. Terlihat dampak besar yang terjadi di masyarakat, dan bahkan puing-puing rumah yang semula kokoh berdiri sebagai tempat berteduh dan bahkan tempat berkumpul keluarga, kinilah hancur rata sebagai tanah. Kendaraan yang sebagai transportasi keluarga untuk mencari nafkah, untuk mengantarkan anak sekolah dan bahkan untuk transportasi cari kerja, kini hancur porak-poranda, tak tahu entah kemana. Halaman sekolah ataupun lingkungan yang sebagai tempat anak-anak untuk belajar, bermain, kini habis dipenuhi dengan lumpur yang ada di sana. Dan bahkan rumah yang dulunya nyaman, tempat berteduh dan dipenuhi akan penerangan, kini hancur, porak-poranda dan bahkan gelap. Hal ini menunjukkan bahwasanya kurangnya perhatian kita terhadap saudara-saudara kita. Tim relawan ke sana sudah hampir 3 minggu dari awal mula bencana. Namun sampai hari di mana tim relawan sampai di sana, belum ada sedikit pun hal yang terbenahi di sana. Dan bahkan listrik yang informasi yang diperoleh telah disalurkan ataupun telah dipulihkan, namun nyatanya tidak. Dapat dilihat berapa persentase yang ada dipenuhi ataupun yang memperoleh listrik sana. Akhirnya masyarakat dengan penuh gulak gulita hanya beralaskan kasur ataupun karpet tipis dialaskan di depan rumah
serta beberapa kelambu itulah sebagai tempat mereka berteduh. Makan hanya makan mie ataupun makanan seadanya, dan bahkan saat kejadian tiba, banyak masyarakat yang tidak tahu harus mengkonsumsi apa. Banyak balita yang tidak tahu harus minum apa, dan banyak orang-orang tua yang tidak tahu harus menggunakan obat apa. Mungkin kita perlu melakukan pergerakan lagi. Dan kami sadar apa yang kami lakukan saat ini belum bisa untuk memulihkan ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat di sana. Tapi dengan kerjasama kita, semua instansi yang punya hak dan tanggung jawab di sana, seharusnya ini bisa diselesaikan dengan segera. Karena apa? Karena Aceh juga bagian Indonesia. Untuk itu, besar harapan dari kami semua, Kompor Foundation. Pergerakan ini bukan hanya putus sampai di sini, dan pergerakan ini bukan hanya berakhir sampai detik ini. Kami juga mengajak seluruh kawan-kawan untuk melek dan melihat saudara-saudara kita di sana, karena sampai detik ini kami bisa pastikan mereka belum aman. Untuk itu, kami berharap pemerintah dan juga seluruh instansi terkait dapat bekerja sama serta membantu saudara-saudara kita di sana. Karena sampai detik ini, khususnya dari Aceh, masih banyak desa-desa yang terisolir dan bahkan tidak tahu keberadaannya di mana. Untuk itu, ini bukan hanya sekedar banjir, ini bukan hanya sekedar bencana alam, tapi inilah dampak dari atas keserakahan. Ini bukan hanya sekedar bencana, tapi ini sebagai pengingat bagi kita untuk berusaha lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu, saya selaku tim relawan dari Kompor Foundation mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh donasi yang telah kawan-kawan berikan. Alhamdulillah, dengan apa yang kita berikan, sedikit mampu untuk memberikan senyuman mereka. Saya harap kawan-kawan serta pemerintah bisa melihat dan bisa mencengkerama serta turun langsung melihat kondisi di sana. Karena sampai detik ini banyak anak-anak, orang tua, dan bahkan pemuda-pemuda di sana yang tidak tahu harus bagaimana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.